Narabuk dek nara, mu tak perang, at kembe kolek, mati kelaparan ini maka lapuk, mati kelaparan kita. Pokok barang-barang haijo dia beh wasriri isi mlema. Angka jangan kira perang itu enak, lapar orang perang, karena orang sudah tidak bisa memproduksi makanan. Mau produksi makanan bagaimana? Saya lihat informasi karena tidak sempat tonton TV, informasi luar negeri. Sekarang ini lagi orang perang. Iran dengan Israel sudah saling bom sudah. Ini sekarang ini. Saya lihat di YouTube tapi di YouTube ada TV One-nya, ada Metro TV-nya. Itu tuh perang, genekan aja. Saya ndak hari Senin itu Iran itu nyerang ke Israel. Berapa rudal yang dikirim ke sana itu? 360 rudal. Telur atus 6 dase. Iya berbeda meni hancur nanti bau kon, tapi Israel sih nyerang duluan. Akhirnya dibalas oleh Iran. Israel duluan nyerang, ya mau balas. Saya lihat ya, masa kita mau perang ini, saya bilang ndak ada enaknya orang perang itu. Kembali denara main dengan perang. Jam ngaruh susah. Ndak ada pokok denara main dengan perang dia. Jam lalu jo kebon bangkat denara apa-apa. Jam ngaruh denara Rabu. Berarti sawah-sawah ini hanya nani bangkat lamun dek Rabu, dek luian kupaan sede. Bahaya perang itu. Kenapa bahaya perang? Rabu doang denara itu nih kan tidak bisa kita makan. Nah itu. Maka itu perlu kita hindari itu. Perang itu tidak ada enaknya. Tidak ada enaknya orang perang. Nani yang nak perang dengan engkau tahu bina Rabu. Mu apa tetalat terus lah mundara Rabu ni di nini tehu apa ni lain marak zaman lain sendik manara Rabu. Sebelum ada sendik manara Rabu seni dengan talat parino sekali setahun, karena 6 bulan yang pun ngerampek, 6 bulan nampuk ngerampek. Suahan ngerampek kenuh baru talat kacang, talat antap, talat kedeli, talat jagung batur. Makanya zaman dulu tahun 1950-an ke bawah, di bawah 1960-an itu orang makan saja sulit, bekelur sulit. Kembali nangkan menu sehingga apa? Karena ini tanah-tanah ini sekali tetalatan 6 bulan sekali. Beto mau mangan. Nani pira kali batalatan nani? Pira kali dengan ngerampek nani? 3 kali setahun. Setiap 4 bulan ngerampek, 4 bulan ngerampek. Rabu nu dengan isi jelas beli. Nah Rabu dek nara, mu tak perang, at kembe kolek. Mati kelaparan ini maka lapuk. Mati kelaparan kita. Pokok barang-barang haijo dia beh wasriri isi mlema. Angka jangan kira perang itu enak,
Lapar orang perang. Karena orang sudah tidak bisa memproduksi makanan. Mau produksi makanan bagaimana? Rabuk engkah nara. Sementara tanah nani senindek marak tanah lain. Nani ndek narak rabuk. Ndek ini berbuah nih apa-apa nih. Di zaman sekarang orang sudah sangat tergantung dengan rabuk. Dengan nin. Jadi ingat itu. Kita berdoalah supaya kita tidak dendek perang. Wah. Andai nak dengan perang dendek milu-miluan. Wah. Yuk makanan 2 tahun terbaik perang, kelaparan sudah itu jangan mungkin terlalu lama, setahun baik. Mati kita kelaparan. Kepeng uang kanarak kena waktu beras doang sak berdua kena. Nasi isim teteh. Oh, itu bahaya perang itu. Bahaya perang itu. Kenapa bahaya? Bukan masalah matinya saja yang jadi masalahnya di sana orang yang perang yang mati. Masyarakat biasa ini tidak bisa makan. Paham? No? Maka Indonesia sih, masya Allah sekarang Indonesia sudah swasembada pangan istilahnya Indonesia. Wah luwe wah aparan. Luwe wah beras Indonesia. Beras apa perlu? Lamun kanduk jangan. Kari makelak doang saya ijo-ijo dia. Atau di narak kanduk sih banyak sangkuran. Wah selesai. Makan kita lamun beras di narak kan. Oh bisa orang saling bunuh itu. Paham nih? Jadi ada yang mengerti no kanak. Nah ini nyengken dengan perang. Nyengken dengan perang saat perang ini. Itu Iran dan Israel. Berembin dan perang, kan perang lawan beder-der. Apa? Rudal, jeder, la ilaha illallah. Banyak sekali yang hancur itu saya lihat. Banyak sekali yang hancur saya lihat di TV. Cuman juga berita itu harus kita pilih-pilih juga. Artinya berita-berita yang sampai kapek kita berita no. Luwe nani berita-berita ini dia jelas. Makanya harus jelas. Apa istilahnya? Apa tot boyeno di piwan kah apa ran? Yang kredibel lah. Apa bahasa itu kredibel? Hah? Yang kredibel yang pasti kita percayai itu. Situs-situs yang kita percayai. Jangan situs-situs sembarangan. Kan sekarang ini banyak istilahnya YouTuber dia. Banyak YouTuber sekarang. Jadi situs-situs yang kredibel yang bisa dipercayai. Dia sembarangan, itu kan demet dengah berita terus benyonye-nyonye, entok lagu. Nah ini, jadi melihat sesuatu berita itu dari situs-situs yang kredibel, yang bisa dipercaya. Jangan mendengar berita tidak jelas, lebih banyak apa arahnya. Lebih cerita ni. Masya Allah. Apalagi ya pengamat-pengamat yang tidak bisa dipercaya. Paham nih? Nah, maka melihat sesuatu itu kalian hati-hati. Jangan terlalu cepat percaya. YouTube apalagi TokTek. Apa-apa haram. Saya enggak punya. Kalau YouTube memang dia ini sudah langsung ada YouTube-nya. Akhirnya ya kita lihat berita. TV One ternyata Masya Allah. Orang perang. Baru saya sadari. Kemarin ini saya sadari. Ternyata orang perang ini saya bilang begitu kan. Kembali rudal dia Pak. Ya Allah. Rudal.
Ton terik sekali dong seriri itu nih maka lapu dah. Engkah mata sila tangkat lima dia jangan. Sabatur dia manara berdua ilmu anti rudal tu dia narak. Ya mele tak perajahi ilmu anti rudal. Lamun anti pistol ya luwe batur cekat. Demen tembak jeder kuncian. Meletik mana lah kira-kira kan. Dek tak kembe-kembe lah. Itu banyak anti pistol. Lagu anti rudal nih coba tadahan. Ande liwat rudal tejok doang mending ngeruit sekecet ngempuk mana kan. Ini anden datang rudal tuh tulak jokepe marak dengan mesin geger lah. Masya Allah. Coba iya terperajahi ilmu no lema. Arak rudal geser pedulak jokepen dia nek pak anu hancur. Masya Allah. Itu yang mungkin perlu kita pelajari itu. Kalau jadi masalah itu yang paling bahaya itu satu, nuklir kan. Nuklir itu paling bahaya. Nuklir itu kenapa dia bahaya? Yang bahayanya ini kan udaranya juga. Cedur. Naik nanti udaranya itu bisa mati orang dengan udaranya itu. Dia makan masker pronyo dia. Selesai amronyo masker dia. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai ndak nuklir itu kan. Yuk kita kena imbas juga. Kan abaran angin searah li Israel kan tilai dah nih masalah. Kan angin ini dia muter kan. Sampai saya tanya yang pernah ke Jepang, Hiroshima Nagasaki di Jepang itu, sampai sekarang itu tahun 1945 Amerika menjatuhkan nuklir di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki, dua tempat itu sampai sekarang bekasnya masih ada. Dan ndak bisa ini onos ini kembe-kembe ini. Nuklir itu. Makanya jangan sampai perang nuklir ini. Makanya kalau orang sudah pakai nuklir sudah musnah lah orang-orang ini. Perang dunia ketiga sudah itu. Kalau sampai nuklir ini naik semuanya, Iran naikkan nuklirnya, kalau ada Israel naikkan nuklir sudah jedar selesai. Selesai sudah kita itu. Dulu nuklir itu dibawa oleh pesawat dulu. Jadi ini pesawat, nuklirnya di bawah kemudian dijatuhkan. Nah nanti nuklirnya jauh diri ini. Jedar selesai. Hancur. Dan berdampak sampai sekarang itu di kota Hiroshima dan Nagasaki itu. Saya diceritakan sih. Juga pernah saya lihat di YouTube, ada yang pernah ke Jepang juga. Saya diceritakan, masih dia sampai sekarang bekas-bekasnya itu sampai sekarang. Itu hancur orang, rusak total itu. Imbas nuklir itu apa? Udaranya lemah. Terus kanak-kanak lahir arak sak ndek bedue dong, arak sak ndek bedue ime itu jadi nuklir. Generasi kedepannya itu bahaya. Imbas dari itu. Masya Allah. Makanya kita berdoa janganlah perang-perang ini. Ayo sudah, mari kita makan sama-sama kan enak itu kan. Bagi yang lapar, yang sudahlah kita kasih makan begitu. Bagi yang ngantuk silahkan tidur kan menurut saya. Ya tapi dunia begini ya. Saya sih heran dengan orang-orang itu apa
yang orang-orang cari ini. Apa yang manusia-manusia ini cari ya. Masya Allah, entah apa yang orang-orang ini perjuangkan. Apa yang diperjuangkan oleh orang-orang ini? Apa yang diperjuangkan? Perjuangkan agama? Enggak. Orang-orang itu kan memperjuangkan, mempertahankan negara. Mempertahankan negara. Kalau bahasa Indonesia NKRI harga mati. Apa kena harga mati dia? Apa kena harga mati? Hah? Apa yang kah baru nih? Walhamilul walhamilu. Ya itu. Apakah orang mempertahankan negara mati syahid? Bagaimana itu hukumnya itu? Saya perang, saya mempertahankan negara. Apakah mempertahankan negara itu mati syahid? Yang ada di dalam agama itu adalah mempertahankan harta. Yang ada di dalam agama itu mempertahankan harta. Sekarang apakah mempertahankan negara itu mati syahid? Wajib kita pertahankan negara? Berjagur si para bawa bareh kan. Jadi wajib orang mempertahankan negara. Kalau ulama-ulama kita dulu yang di Indonesia lah ya, itu mempertahankan negara itu wajib. Makanya ada namanya waktu Sumpah Pemuda itu, Bung Tomo itu keluar fatwa-fatwa ulama tentang jihad. Untuk apa mereka berjihad? Untuk mempertahankan negara. Ulama yang berfatwa mempertahankan negara itu termasuk jihad. Apakah ada hadisnya? Kalau hadisnya sih tidak ada. Karena di zaman Nabi itu belum ada negara. Zaman Nabi ada negara atau tidak? Hah? Ada negara zaman Nabi atau tidak? Tidak ada. Yang ada di zaman Nabi itu hanya agama. Kristen menjaga agamanya Kristen. Islam menjaga agamanya Islam. Ada negara saat itu tidak ada, yang ada kerajaan Romawi dengan Persia. Romawi dan lalu kapan ada istilah negara ini? Kapan ada istilah negara? Dia tahu kapan ada. Ini makanya ada hadis yang mengatakan, katanya hadis hubbul waton minal iman. Itu bukan hadis itu. Hubbul waton minal iman, bukan hadis itu. Karena istilah negara ini dinara oleh zaman Nabi lah ya. Ini kajah maga atasan tak mikir kecara dengan kuliah nih. Yang ada di zaman Nabi apa? Zaman Khulafaur Rasyidin apa? Ya, negara itu hanya menjadi gubernur zaman dulu. Gubernur Mesir, gubernur Syria, gubernur Irak, gubernur yang ada. Negara itu tidak ada zaman dulu. Lalu kapan ada negara-negara ini? Dulu yang ada, setelah itu benua yang ada. Asia, Eropa, tahun 1400
400-an, 500-an masih, itu yang ada benua-benua Eropa, Amerika, negara belum ada. Kapan ada negara ini ya? Negara Indonesia misal. Pirak jadi Indonesia itu? Apakah sebelum 1945 itu sudah ada negara itu? Indonesia? Belum ada. Namanya Nusantara namanya. Nusantara itu bukan negara, nama daripada ya Indonesia, yang Aceh juga tidak masuk pada saat itu kan. Lalu ada kalimat yang mengatakan hubbul watan minal iman. Betul tidak itu? Apa dasarnya itu kalimat itu? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya dasarnya. Dasarnya apa itu? Karena istilah negara di zaman Nabi, zaman Khulafa Ur-Rasyidin, zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah itu kan belum ada negara. Yang ada hanya kerajaan. Turki Utsmani. Zaman Turki Utsmani, Indonesia masih menjadi raja-raja, belum ada negara. Jadi Masya Allah itu ya. Kemudian setelah itu ada istilah negara. Indonesia, negara Amerika, negara Malaysia, negara semua. Tapi ulama kita di Indonesia berfatwa bahwa mempertahankan negara itu adalah wajib dan dianggap orang perang sabil atau apa istilahnya, jihad. Ada muncul dari Kiai Haji Hashim Asy'ari resolusi jihad itu. Adapun istilah negara ini tidak ada dari zaman kapan ini mulai negara ini. Makanya hadis tentang negara ada atau tidak? Tidak ada. Hadis tentang negara itu tidak ada, karena istilah negara di zaman dulu belum ada. Yang ada dalam hadis itu istilah Khulafaur Rasyidin. Setelah itu apa? Raja-raja Bani Umayyah. Umayyah itu Muawiyah bin Abu Sufyan dengan anaknya Yazid dan yang lainnya, kemudian Abbasiyah keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Masya Allah, semua ini orang berpikir ya, jadilah kita sebuah negara yang sekarang kita di benua Asia, namanya kita Indonesia. Semakin sedikit mempertahankan Indonesia dianggap, atau fatwa ulama-ulama itu dianggap menjadi jihad. Luar biasa ulama itu cara berpikirnya itu, Masya Allah itu. Yang tidak ada istilahnya di zaman Nabi dulu dibuat, itu luar biasa itu. Masya Allah, alimnya luar biasa ya, para ulama-ulama kita itu. Nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.